Humul ladzina qala lahum Isa bin Maryam, mereka adalah pasukan yang Isa bin Maryam akan berkata kepada mereka, wa yusaffahu wujuhahum, dan mengusap wajah-wajah mereka. Anta min ahlil jannah, inna makanaka fil jannah. Kamu ahli surga, tempatmu di surga, tempatmu di surga. Allah. Pertanyaannya, pasukan apa ya? Jadilah mereka negara besar yang sekarang menguasai Palestina. Dan dunia mendukung dengan dana besar. Bapak Ibu, apa yang terjadi sekarang ketika Israel menguasai Palestina? Ini Bapak Ibu sekalian nikmati Allah. Demi Allah Bapak Ibu, inilah yang kami saksikan di Palestina Bapak Ibu. Bagaimana kejahatan dan kebiadaban mereka di tanah suci Palestina. Bapak Ibu perhatikan. 2 orang ibu dan anaknya ditabrak hidup-hidup. Peristiwa seperti ini lazim terjadi di Palestina dan mereka tidak dihukum. Ya. Dan ini kejahatan lain yang mereka lakukan Bapak Ibu. Ketika kami berada di Ramallah, ketika kami menjerit dan ingin turun Bapak Ibu, ditangkap oleh amir kami. Ustadz, kalau Ustadz turun, habis kita Ustadz. Mereka sudah dijamin surga Ustadz, biarkan Ustadz. Hajat kita belum selesai, memang kita akan berjihad. Ada waktunya kita akan membela mereka. Anggap saja ini adalah keluarga Ammar bin Yasir yang disiksa dan Rasulullah tidak bisa menolong mereka. Allahu Akbar. Ini Bapak Ibu, seorang pemuda dibantai di Ramallah. Dan ini Isra Ebadi. Ini adalah cara yang kedua yang dilakukan Israel untuk menghabisi rakyat Palestina. Kill the ghost. Mereka menuduh pemuda-pemudi Palestina membawa pisau untuk membunuh tentara Israel. Kamu ingin bunuh kami ya? Itu buktinya kamu bawa pisau di dalam tas kamu. Tidak, saya tidak bawa pisau. Kalian menuduh begitu saja. Mana nggak ada pisau? Setiap tentara Israel membawa pisau. Ini ada yang mengamera Bapak Ibu. Ini yang mengamera. Mestinya kamera ini ada. Nah nanti ada setiap tentara ini dibekali pisau. Lalu pisau itu dijatuhkan ke dekat gadis itu. Lalu kamera disorotkan ke gadis itu. Tuh dilihatkan pisaunya, diarahkan ke gadis itu. Lalu dor. Seolah punya legitimasi untuk menghabisi mereka. Jadi di sana sudah dari dulu yang namanya korban menjadi tersangka. Korban menjadi tersangka. Seperti di kilometer. Nah, saya nggak bilang. Kecil. Dan ini ketika kaum muslimin mau sholat Jumat, mau sholat wajib 5 waktu yang mudah-mudah tidak boleh masuk ke dalam Masjidil Aqsa Bapak Ibu. Inilah kejahatan Israel. Dan umat Islam bungkam terhadap kejahatan ini. Padahal kita mayoritas di muka bumi Bapak Ibu. Itulah kejahatan yang mereka lakukan. Dan ada satu kerusakan yang sedang mereka lakukan dan Allah tidak terima dengan kerusakan yang satu ini. Apa itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Zionis Yahudi menggali terowongan di bawah Masjidil Aqsa. Ini fakta kalau mereka membuat terowongan di bawah Masjidil Aqsa. Saya lihat sendiri Bapak Ibu. Bagaimana mereka melakukan penggalian terowongan di bawah Masjidil Aqsa. Dan sampai hari ini terowongan-terowongannya tidak kurang dari ada 300 terowongan itu berada di bawah landasan Masjidil Aqsa, pondasi Masjidil Aqsa. Sehingga apabila nanti ada gempa 5 atau 6 skala Richter, ambruk di Masjidil Aqsa. Dan ketika Masjidil Aqsa ini ambruk, maka akan mereka segera gantikan dengan Haikal Solomon. Akan mereka segera gantikan dengan Haikal Solomon. Barangkali inilah kerusakan kedua yang akan mereka lakukan, menghancurkan kiblat kita yang pertama. Ini orang-orang Yahudi, setiap kali mereka selalu melakukan ini. Ya, setiap kali ada hari-hari besar mereka selalu merayakannya dan mereka meyakini kalau kehancuran kedatangan Tuhan mereka akan segera tiba. Bapak Ibu, maka tidak salah. Menurut saya ini kerusakan yang kedua. Ya, jadi mereka ingin mengambil alih kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa, dan akan mereka hancurkan, lalu mereka ganti dengan Haikal Solomon. Inilah istana Dajjal yang mereka persiapkan. Dan ketika istana ini muncul, bangkit, maka umat Islam kalah
dan Yahudi dan Nasrani menang, Bapak Ibu. Inilah tata dunia baru yang akan mereka ciptakan. Tapi demi Allah, Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah membiarkan mereka. Kenapa? Karena akan Allah hukum mereka dengan hukuman yang kedua. Apa hukuman yang kedua itu, Ustaz? Hukuman yang kedua yang Allah berikan pada mereka, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan datang untuk kalian sendiri, dan jika kalian berbuat buruk, maka dia akan menimpa kalian akibatnya. Fa idza jawadul akhirah, dan apabila tiba janji hukuman yang kedua, liyasu'u wujuhakum, maka mereka akan menghitam muramkan wajah kalian, waliyadkhulul masjidah, dan agar mereka memasuki kembali Masjidil Aqsa direbut dari tangan kalian, kama dakhuluhu awal marrah, sebagaimana dulu mereka membebaskan untuk kalian 3 bangsa besar, Mesir, Assyria dan Kaldani. Waliyutabbiru ma'alau tadbira, dan sungguh mereka akan menghancurkan kalian sehancur-hancurnya, sehabis-habisnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan ada 3 bangsa besar sebagaimana dulu ada Mesir, Assyria, Kaldani, nanti pun ada 3 pasukan besar yang akan merebut kembali Al-Quds, Al-Aqsa dari tangan Yahudi. Satu Ahlus Syam, tadi sudah saya perlihatkan. Yang kedua, pasukan pembawa panji hitam dari Khurasan, Afghanistan. Apakah mereka ini? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu, Bapak Ibu. Apakah ini pasukan yang dimaksudkan? Mungkin. Wallahu a'lam bishawab. But clearly Afghanistan is in the heart of Khorasan. The Prophet said, when you see the black flags coming from the direction of Khorasan, going round and round, that means the world is started as well. They know it. And that's why they demonize as a terrorist anyone who supports Islam, who fights in our last drop of blood. Bapak, itu pasukan yang kedua. Dan tadi pemimpin Taliban sudah mengatakan, Hibatullah Akhundzada, apabila setelah Afghanistan ini kami kuasai, maka berikutnya adalah Palestina yang akan kami bebaskan. Itu pasukan yang kedua. Lalu pasukan yang ketiga siapa, Ustaz? Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadurhum man khadarahum wala man khalafahum hatta taquma sa'ah atau hatta nazal Isa bin Maryam. Akan senantiasa ada satu taifah yang Allah tolong, yang selalu menang dalam kebenaran, dalam membela kebenaran. Tidak ada satupun orang-orang kafir yang akan mengalahkan mereka, dan tidak ada pun mereka merasa diperselisih oleh orang-orang munafik. Perilaku orang munafik tidak akan menghentikan langkah juang mereka sampai Allah memenangkan mereka, atau sampai turun Isa bin Maryam dari langit membantu kemenangan mereka. Humul ladzina qala lahum Isa bin Maryam, mereka adalah pasukan yang Isa bin Maryam akan berkata kepada mereka, wa yusaffahu wujuhahum, dan mengusap wajah-wajah mereka, anta min ahlil jannah inna makanaka fil jannah, kamu ahli surga, tempatmu di surga, tempatmu di surga. Allahu Akbar. Pertanyaannya, pasukan apa itu? Satu Ahlus Syam, kedua Ashaburatis Sud Khurasan, yang ketiga yakin? Yakin pasukan merah putih? Bapak Ibu, ketika Rusia hengkang dari Afghanistan tahun 97,
Ini guru saya bilang begini, beliau adalah orang yang pertama ditepuk pundaknya oleh pimpinan mujahidin tahun 97. Ya Indonesia, in lam yakum amrum dinina min biladina hada fasayakumu min biladikum. Hai orang Indonesia, jika Islam tidak tegak dari negara kami Afghanistan, Khurasan, maka Islam akan tegak berikutnya dari negara kamu Indonesia. Allahu Akbar. Kita lihat hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda dari Sauban, anna Sauban hadasah, bahwa Sauban bercerita, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Sauban mendengar Rasulullah bersabda, inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untukku, bumi yang bulat dibikin datar, hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzain, dan Allah memberikan dua pusaka padaku, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati, dan sungguh umatku, sayablugu mulkuha ma zawaliya minha, umatku di akhir zaman akan kembali memimpin dunia dari timur hingga ke baratnya. Allahu Akbar. Hadis inilah yang membuat para pejuang negara kita membuat bendera kita merah putih. Betapa besar cita-cita dan harapan para pahlawan negara kita bahwa Indonesia harus menjadi negara yang membebaskan Palestina. Tapi hadis ini bukan berarti tentang Indonesia, Bapak Ibu. Sekali lagi, saya tidak mengatakan hadis ini merah putih di sini Indonesia, tidak. Ketika saya sholat subuh di sini pada tahun 2017, kami membawa jamaah umrah seperti biasa, Bapak Ibu. Kami sholat subuh di sini. Ternyata saya berpapasan dan bertemu dengan beliau. Ibu adalah dosen saya. Beliau guru besar sejarah Palestina dan sejarah peradaban para nabi. Beliau pernah saya tanya tentang merah putih dalam hadis itu. Ma ra'yukum an hadal hadis ahunaka mu'alaqah baina hadal hadis bi biladina li ana liwana al-ahmar wal abyad. Bagaimana pandangan Anda wahai Syekh? Apakah ada hubungan antara hadis merah putih ini dengan kami Indonesia, mengingat bendera kami merah putih? Beliau tidak mengatakan. Beliau hanya menepuk pundak saya. Satu lagi Bapak Ibu yang saya tanya, Dr. Yusuf Abu Sunaina. Beliau adalah imam kami pada waktu sholat asar di Masjidil Aqsa. Beliau satu dari 4 imam besar Masjidil Aqsa. Ada saya Abdul Jabbar, ada saya beliau, ada saya Abu Bakar Al-Wabidah, dan beliau saya Ali Yaqub Al-Abbasi. Dan ini juga kami tanya Dr. Yusuf Abu Sunaina, Dr. Abu Bakar Al-Wabidah. Ini Dr. Yusuf Abu Sunaina. Ini sholat asar, dan ini imam taraweh di Jogokarian, Yogyakarta. Beliau pun kita tanya pandangannya tentang Indonesia. Apa kata mereka? Ala kulli biladin alladzina yaqbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lamma yakhtarkumullah li zari hadaddin qabla as-sa'ah. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum dipilih Allah memimpin kebangkitan Islam. Arab Saudi sudah di zaman Rasulullah dan para sahabat, betul? Dimulai dari 610 Masehi ya sampai 632 Masehi, 23 tahun. Dilanjutkan oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin 30 tahun sampai 661 Masehi. Afrika sudah di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, pusatnya di Mesir. Perang salib dimenangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan kaum muslimin. Eropa takluk, dunia dikuasai, pusatnya di Mesir, Afrika. Eropa sudah di masa Muhammad Al-Fatih, pusatnya di Konstantinopel, Turki. Di usia yang ke-22 tahun beliau menguasai 21 negara. Negara yang terakhir yang beliau kuasai adalah Konstantinopel. Menggenapkan hadis Rasulullah SAW, la tuftahanna al-Konstantiniyah fadani amal amiru amiruha wa ni'mal jaisu dzalikal jais. Sungguh Konstantinopel akan dibebaskan, maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang memimpin pasukan pembebasnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskannya. Tepat tanggal 29 Mei 1453 Masehi, Muhammad Al-Fatih merebut kembali Al-Quds, merebut kembali Bizantium, mengalahkan Bizantium, Eropa Timur, Romawi Timur, dan mengebut kembali Konstantinopel, Istanbul dari Eropa. Islam tersebar sampai ke seluruh dunia. Tinggal Asia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Betul? Sudah Asia? Belum. Dan beliau mengatakan, antum ya Nusantara lamma yakhtarkumullah li zari hadaddin.
kalian Nusantara, kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Maka tidak salah Bapak Ibu jika umat Islam Palestina begitu menunggu kehadiran kita di tanah suci para nabi dan rasul. Tahukah kita, ternyata setiap 17 Agustus Palestina merayakan kemerdekaan kita. Terutama di Gaza, di West Bank tidak bisa, cuma di Gaza. Cuma di Gaza bendera Indonesia berkibar dengan sangat gagah. Ini adalah perayaan HUT RI di Gaza Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu. Di lapangan ini ada dua bendera. Kira-kira bendera mana yang pertama kali dikibarkan? Yang pertama kali mereka kibarkan adalah bendera kita Indonesia. Kita bertanya Bapak sekalian, kenapa kalian kibarkan bendera kami? Bukan bendera kalian, itu ada di sampingnya. Apa kata mereka? Ya Indonesia, ya ikhwatan al-muslimin al-Indonesia, lasna bitahrir, ladaina maglulah. Wahai umat Islam Indonesia, kami belum merdeka, kami masih dijajah. Tapi jika nanti kalian bangkit memimpin kebangkitan Islam, memimpin dunia, di saat itu kami merdeka yang sesungguhnya. Allahu Akbar. Maka saya yakin Bapak Ibu sekalian, panji hitam yang ketiga insya Allah akan berkibar di bumi merah putih. Betul? Yakin? Lupakah kita bagaimana dahsyatnya kibaran merah putih di tanah air kita ketika terjadi fitnah melanda bangsa kita, pembakaran bendera tauhid hanya terjadi di sebuah titik yang bernama Garut, tapi panji hitam memicu tegaknya panji hitam di seluruh dunia. Saya menolak lupa Bapak Ibu, saya menolak lupa peristiwa itu. Inilah bukti betapa Indonesia nanti siap akan menjadi kiblat perjuangan jihad Islam di muka bumi sebelum hari kiamat. Dan saya yakin pasukan ketiga yang juga membawa panji hitam adalah datang dari wilayah timur, dan itu dipimpin oleh Nusantara Indonesia. Allahu Akbar. Ya, dan ini di Lampung juga aksi bela tauhid Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Dan ini memicu kebangkitan Islam, kebangkitan bendera tauhid di seluruh negara. Ya, berasbab dari pembakaran panji hitam di Garut, maka dunia pun bangkit. Di Mesir bangkit, di Tunisia, Belanda, Jerman, Belgia, Australia, bahkan negara Rusia pun tidak ridho, umat Islam di sana tidak ridho panji tauhid kita dibakar oleh mereka. Ini di Rusia, negara yang berhaluan komunis. Ternyata umat Islam menggeliat menjadi negara agama yang besar. Suatu saat seorang uskup pendeta di Rusia mengatakan, the future of Russian will belonging to Muslim people. Masa depan Rusia akan menjadi milik umat Islam, kata Dmitry Smirnov. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Bapak Ibu, maka tidak salah kalau negara kita sekarang lagi dipanas bikin seperti ini. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena tinggal negara kita ini yang belum dipilih Allah memimpin kebangkitan Islam. Maka tidak salah negara kita dipecah-pecah Bapak Ibu. Lihat siapa yang menguasai Pulau Sumatera, Eropa. Siapa yang menguasai Kalimantan dan Sulawesi, negara tirai bambu. Dan Amerika akan mengambil Papua. Yang tersisa tinggal Pulau Jawa. Bapak Ibu, Allahu Akbar. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW menyampaikan sebagai salah satu tanda kebangkitan Islam telah dekat dan tanda kiamat telah dekat kepada umat manusia. Beliau menegaskan bahwa umatnya nanti akan berperang dengan satu bangsa. Tapi mohon tolong dimatikan dulu. Atau nggak apa-apa, saya tidak akan menyebutkan negaranya. Rasulullah bersabda, la taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman.
Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian akan berperang dengan satu bangsa. Sigorul ayun, mata mereka sipit. Juluduhum ahmar, kulit mereka merah. Zungfal unuf, hidung mereka pesek. Wajuhum kal majadil mutraqah, dan wajah mereka lebar seperti tameng yang terbelah. Bangsa mana? Sudah hadir mereka di tanah air kita? Berarti mereka lah, kitalah sebetulnya yang sedang Allah uji. Hadirnya mereka di tanah air kita merupakan fit and proper test, uji kelayakan dari Allah. Pantaskah kita menjadi pasukan yang ketiga, pembebas Masjidil Aqsa? Tapi demi Allah, jangan pernah meremehkan kami Bapak Ibu. Tadi, maka saya yakin ketika nanti ada penghinaan dan umat Islam chaos di Indonesia, maka saya yakin dua panji hitam ini akan datang, dua taifah ini akan hadir di tanah air kita. Ahlu Syam dan Ahlu Khurasan. Allahu Akbar. Pertanyaannya, kapan itu terjadi Bapak Ibu? Wallahu a'lam bishawab. Israel dipersepsikan. Sebentar. Kita hitung bareng-bareng. Ya. Bapak Ibu, ini bukan meramal, tidak, nauzubillah. Apa yang terjadi hak Allah. Masya Allahu kan, wa malam yashalam yakun, wala haula wala quwata illa billahil azim. Namun apa yang terjadi sekali lagi kehendak Allah. Namun kita harus bersiap-siap untuk menyambut itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Dr. Bassam Nahjar membuat buku ini dengan berjudul begini? Beliau membukukan tulisannya di pengasingan di Al-Jazair kalau tidak salah. Yang pertama, beliau berdasarkan 4 klausul. Yang pertama, pada tanggal 15 Mei 1948, kita tahu Yahudi memproklamirkan berdirinya negara Israel di tanah Palestina. Mereka merebut West Bank dari umat Islam Palestina. 11 provinsi Palestina mereka kuasai, tinggal 1 Gaza yang belum mereka kuasai. Yang kedua, pada saat itu seorang wanita tua Yahudi menangis dan masuk ke rumah penyair Irak yang bernama Muhammad Ahmad Ar-Rashid. Dia ditanya sama Ahmad Ar-Rashid ini oleh penyair Irak, "Ya Jiddah, limada tabkin? Afala takun liqaumika baladun?" Hei nenek, kenapa engkau menangis? Bukankah hari ini bangsamu punya negara, punya tanah air? Apa kata nenek ini? Betul, hari ini negara bangsa kami punya tanah air, punya negara. Tapi demi Tuhan, berdasarkan kitab Taurat, bangsa ini tidak akan pernah lama menikmati kemerdekaannya kecuali hanya 76 tahun saja. Itu cerita si nenek itu. Ya. Ar-Rashid bertemu dengan penulis buku ini. Maka kemudian nenek itu pun tahu, ya, penulis buku ini pun tahu siapa nenek itu. Dan Bapak Ibu kita hitung, 15 Mei 1948 bertepatan dengan tahun 1367 Hijriah. 1367 tambah 76 hasilnya 1443. Sekarang tahun 1443. Apakah di tahun Hijriah ini mereka akan hancur? Wallahu a'lam bishawab. Ya, 1443 bertepatan dengan 2022. Sekarang 2021. Berarti tahun depan? Apakah tahun depan itu Israel akan hancur? Apakah tahun depan Taliban berhasil mengalahkan Israel? Bukankah tadi pemimpin Taliban mengatakan Hibatullah Akhundzada, pemimpin yang ketiga dari pemimpin Taliban setelah Mullah Umar dan Akhtar Mansur. Mullah Umar memimpin Taliban dari sejak berdiri 96 sampai 2013. Vakum 2 tahun, 2015 sampai 2016 dipimpin oleh Akhtar Mansur, syahid beliau, ya. Kemudian 2016 sampai hari ini dipimpin oleh yang ketiga, Hibatullah Akhundzada. Taliban mengatakan, setelah Afghanistan kami bebaskan, berikutnya yang akan kami bebaskan adalah Palestina. Berarti Israel akan berhadapan dengan Afghanistan. Apakah tahun depan Israel akan hancur? Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam Al-Quran satu-satunya surat yang tadi kita bahas yang berbicara tentang kehancuran Yahudi, hukuman dari Allah untuk Yahudi ada di surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ayat ke-8 dan 104. Ya. Tahukah kita Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu coba hitung silakan dengan rumus isim fi'il huruf, 3 kalimat ini, 3 kata ini, kalau Bapak hitung dari ayat ke-4 sampai ayat ke-104, maka ayat ini, surat ini tersusun atas 1443 kata, mulai dari ayat ke-4 sampai ayat ke-104.
Apakah ini kebetulan? Tidak, ini isyarat nubuah dari matematika Quran. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, Bapak Ibu, pada tahun 1982 Israel berhasil memerangi umat Islam Palestina. Dataran tinggi Golan berhasil dikuasai oleh Israel. Libanon kalah pada saat itu. Di ceramahnya, Perdana Menteri Israel pertama perempuan, Menachem Begin, yang kejam, berkata, setelah tahun ini kemerdekaan kita tidak akan pernah lama. Berdasarkan nas-nas dalam Taurat kita, kemerdekaan kita sejak tahun ini hanya tersisa 40 tahun lagi. Itu tahun 82. Tambah 40 berapa? 2022. Apakah ini sebuah kebetulan? Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu, komet Halley. Bagi orang Yahudi, ini mengisyaratkan dua hal. Apabila komet Halley terlihat, komet Halley itu muncul terlihat di bumi apabila ada pada titik yang terjauh. Siklusnya komet Halley akan ada pada titik terjauh dari orbit, yaitu 76 tahun sekali. Dan bagi orang Yahudi, komet Halley mengisyaratkan dua hal. Satu, kehancuran satu bangsa. Kedua, kebangkitan satu bangsa. Kita pakai angka 76 dari siklus datangnya komet Halley. Jika angka 76 kita tambahkan ke angka Hijriah, kehancuran Israel berdasarkan buku tadi, 1367 ditambah 76, 2022, analisa kehancuran Israel. 19 dan tahun Masehinya adalah 1948. Israel memproklamirkan diri di tanah Palestina. Tambah 76, 2024. Jika 2022 angka analisa kehancuran Israel, maka 2024 adalah angka analisa kebangkitan Islam. Betulkah Islam akan bangkit tahun 2024? Baik, itu hanya prediksi. Hanya prediksi. Mau kita hitung? Kita hitung sama-sama ya Bapak Ibu ya. Jamaah. Woi jamaah. Alhamdulillah. Kita hitung sama-sama ya. Ikuti saya. Ikuti saya. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha, sesungguhnya Allah, yab'asu, akan mengutus min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'atis sanah, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, yang akan memperbaiki dinaha, agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, oleh Abu Daud, wa yuballighuhu, dan hadis ini disampaikan Ustaz Rahmat Baikuni. Pengen viral, jangan Abu Dawud aja yang viral, sama Abu Hurairah. 100 tahun sekali setelah Rasulullah SAW wafat, Allah berjanji, Rasulullah berjanji akan datang seorang mujadid, seorang reformis, bukan nabi, bukan rasul, mujadid, reformis. Tugasnya satu, membersihkan Islam dari perpecahan dan paham-paham sesat. Tidak ada lagi ahlus sunnah, ahlul bidah, yang ada semuanya ahlus sunnah, semuanya muslim. Tidak ada lagi perpecahan firqah-firqah, tidak ada. Semuanya satu ummatan wahidah. Allahu Akbar. Yang kedua, Islam akan memimpin dunia di masa kehadirannya. Yang ketiga, umat Islam akan hidup aman, sejahtera dan kaya raya. Karena Rasulullah mengatakan, wa yumsirul mal sihahan la yu'addadah. La yu'addadah. Dia akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya, maka umat Islam akan kaya raya. Alhamdulillah. Jadi yang hari ini punya banyak hutang, reformis ini datang, lunas hutangnya. Amin. Punya banyak hutang rupanya. Yang punya cicilan Imam Mahdi datang, lunas cicilannya. Amin. Punya cicilan juga ya. Ya, Bapak Ibu yang dimati Allah,
Saya bertanya, abad kepemimpinan Islam sebelum kita ada di tangan siapa? Turki. Sepakat Turki? Turki berakhir tahun berapa? 1924. Betul ya, 1924 ya? Andai kata, ini hanya andai kata saja. Boleh kan berandai-andai? Andai kata 1924 adalah angka kejayaan terakhir umat Islam memimpin dunia. Berarti abad berikutnya kapan Islam akan memimpin? 2024. Tadi angka 2022 prediksi Dr. Bassam Nahjar, Israel hancur. 2024 prediksi Islam bangkit. Kalau Islam bangkit berarti Palestina bangkit. Israel hancur, Palestina bangkit. Sekali lagi, Taliban sekarang telah dekat ke Palestina. Karena sekarang yang dipersiapkan Taliban adalah merebut Palestina dari Israel. Apakah tahun depan Palestina akan direbut Israel? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, saya berharap mimpi Rasulullah SAW ini, mimpi para penghafal Quran ini dibenarkan Allah. Bapak Ibu, kenapa kami membiayai para penghafal Quran? Ini adalah para penghafal Quran. Kami biayai mereka karena mereka lah yang membuat kami bersemangat untuk bangkit, Bapak Ibu. 2015, 1435 Hijriah, 5 penghafal Quran mereka bermimpi, ini di Al-Quds, Bapak Ibu. Ketika kami berkunjung ke sana ke Al-Quds, 5 remaja penghafal Quran mereka bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Di dalam mimpi mereka Rasulullah bersabda, ini kunjungan kami ke Al-Quds. Kunjungan kami ke Al-Quds 2020 kemarin. Ya, sebelum lockdown, alhamdulillah kami bisa sampai ke sana. 2015, 5 remaja penghafal Quran, ada yang usia 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Mereka bermimpi. Di dalam mimpi mereka Rasulullah hadir dan bersabda, "Ya ahla Syam, ya ahlal Gaza, innal ladina sayuharirukum min zulmil yahud wa yu'aduna al-kus ila rihabikum ihwatukumul muslimun al-Indonesia." Wahai para penduduk Syam, wahai penduduk Gaza, sesungguhnya bangsa yang akan membebaskan kalian dari kezaliman Yahudi dan akan mengembalikan Al-Quds ke tangan kalian adalah saudara kalian Muslim Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap bebaskan Palestina? Siap kita buktikan kalau mimpi penghafal Quran ini pasti terwujud dengan izin Allah. Allahu Akbar. Bapak Ibu, ini kunjungan kami ke Palestina. Kami ingatkan hadis-hadis ini. Hal-hal ini kami ingatkan kepada mereka yang ikut bersama kami. Bapak Ibu, dengan cara umroh lah plus Aqsa lah kami tutupi bantuan ini. Karena ketika kami langsung mengirimkan bantuan lewat Mafi Marmara, ditembak mati, Bapak Ibu. Tidak bisa sampai bantuan ini. Maka kita siasati umroh plus Aqsa. Dengan berkunjung ke 4 negara, bantuan ini sampai. Kita mendarati aman, ya, di Queen Airport, Queen Alia Airport, aman. Lalu kita masuk ke Jordan, ada Palestina melalui Allenby Gate. Dari Palestina kita ke Mesir, dari Mesir baru Mekah dan Madinah. Di Palestina kita bagikan, kita sumbangkan, kita kirimkan sumbangan kita kepada mereka. Dan ini adalah sumbangan yang kami bagikan di Yerusalem. Kami langsung ke rumah sakit di mana para kaum muslimin Gaza dirawat, yang dibantai oleh Israel. Ini kunjungan kami ke Yosef Hospital. Di sini sebetulnya ada 3 rumah sakit di sana. Tapi waktu kami singkat, maka hanya 1 rumah sakit terbesar yang kami pilih untuk kami kunjungi. Ada beberapa ribu dolar yang kami bawa. Saat itu ketika kami mau turun, ini kami berangkat bersama para dokter seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Dari beberapa provinsi di Indonesia, kita kunjungi mereka. Nah, ini anak ini dadanya terbelah, maksudnya berlubang karena peluru Israel, tapi dia masih hidup. Saya bilang pada dokter ini, tolong dokter, rawat mereka dengan baik, berikan pelayanan yang terbaik, jangan khawatirkan biaya mereka. Kami betapapun tidak akan bisa mengcover semua biaya, tapi kami akan berjuang untuk membiayai mereka, Bapak Ibu sekalian. Nah, jika Bapak Ibu berdonasi, salah satunya akan kami kirimkan untuk mereka. Ikhlas, Bapak Ibu? Nah, mereka betapapun sedang menderita, mereka tidak mengemis, Bapak Ibu. Ini kami di parkiran, karena kami tidak bisa menemukan tempat yang aman, maka di bus kami bagikan dana ini. Tapi mereka terhormat. Ini dolar kami bagikan. Dolar ini kami bagikan karena tentara Israel datang menyuruh kami pergi. Kami berkata, ya, give me some minute, ya. Ya, berikan kami beberapa menit saja, sebentar kami. Dia bawa senjata. Ya, jangan lebih dari 5 menit katanya.
Mereka tidak mengemis. Beli saja produk kami memang kekurangan, kami kelaparan, tapi bantu saja. Beli hasil karya kerajinan tangan kami. Dengan begitu kalian membantu kami untuk makan di tanah air kami. Ini produk-produk semuanya kami borong Bapak Ibu. Semuanya kami borong dan sudah habis Bapak Ibu sekalian. Sudah habis di satu masjid, luar biasa. Ini satu anak yang lari-lari. Saya belum kebagian, ibu saya sedang sakit, adik saya pun sedang menangis kelaparan, bapak saya tak tahu kemana Bapak Ibu. Kita menangis Bapak Ibu, tidak bisa turun, tidak bisa membagikan. Maka uang itulah yang dilepaskan dari bus kami. Ambil ini, berikan untuk ibu kami dan adik-adik kamu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Indonesia yang mereka tunggu-tunggu Bapak Ibu. Maka demi Allah Bapak Ibu, kita tidak akan pernah berhenti untuk membantu mereka sampai Palestina merasa aman seperti kita aman di negara kita sendiri. Betul? Dan Bapak Ibu, yang kedua, jika Bapak Ibu memberikan donasi pada kami, kita pun akan membantu bukan hanya rumah sakit ini. Mudah-mudahan kami sampai ke rumah sakit ini. Ini adalah rumah sakit Indonesia yang berada di Bethlehem. Rasulullah pernah menyebutkan, nanti ada satu titik yang berkumpul di mana pasukan terbaik dari bumi Syam akan berada di bumi Bethlehem. Inilah Bethlehem, tempat berdirinya rumah sakit Indonesia. Rumah sakit ini dibangun semuanya dari dana umat Islam Indonesia. Mercy Medical Emergency Rescue Commit, Medical Rescue Commit, pimpinan Dr. Jasur Rijal dulu bersama kami, dan ini direkturnya membangun rumah sakit ini. Siti Fadilah Supari melepas kebengkatan delegasi kita yang berangkat ke sana membangun mesin ini, menyumbang langsung 600 juta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga, bantuan dari Bapak Ibu sekalian juga akan kami serahkan kepada imam besar kami, Imam besar Masjidil Aqsa.